Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yamanika Adesi dengan NIM 123290018. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas UAS analisis data cuaca yang telah saya kerjakan. Adapun latar belakang dari tugas UAS ini yaitu yang pertama, curah hujan. Curah hujan merupakan salah satu unsur iklim yang memiliki peran penting dalam berbagai sektor kehidupan, khususnya di wilayah Indonesia yang beriklim tropis dan dipengaruhi oleh sistem monsun. Variabilitas curah hujan yang tinggi, baik secara spasial maupun temporal, dapat menimbulkan berbagai dampak seperti banjir, kekeringan, serta gangguan terhadap sektor pertanian, sumber daya air, dan mitigasi bencana. Kemudian ada aktivitas matahari, di mana pada laporan kali ini itu menggunakan sunspot. Nah, sunspot merupakan area gelap pada permukaan matahari yang memiliki suhu lebih rendah dibandingkan sekitar akibat aktivitas medan magnet yang kuat. Kemunculan sunspot menunjukkan adanya perubahan dan dinamika pada matahari. Nah, jumlah sunspot dapat meningkat dan menurun mengikuti siklus tertentu yang dapat mempengaruhi aktivitas matahari seperti badai matahari dan radiasi keluar angkasa. Fenomena ini sangat penting untuk dipelajari karena dapat berdampak pada sistem komunikasi, satelit, dan teknologi di bumi. Nah, adapun metode yang kita gunakan dalam laporan kali ini, yaitu yang pertama kita menggunakan PCA. Nah, PCA ini adalah metode statistik yang digunakan untuk mengurangi jumlah variabel data dengan tetap mempertahankan informasi penting. PCA ini membantu menyederhanakan data agar lebih mudah dianalisis dan divisualisasikan. Kemudian kita menggunakan metode clustering. Metode clustering adalah teknik pengelompokan data berdasarkan kemiripan karakteristik. Data yang mirip akan berada dalam satu kelompok, sedangkan data yang berbeda berada dalam kelompok lain. Clustering sering digunakan untuk menentukan pola dalam data tanpa tabel. Kemudian kita menggunakan machine learning. Nah, machine learning adalah cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer belajar dari data dan membuat prediksi atau keputusan tanpa diprogram secara eksplisit. Nah, metode ini banyak digunakan dalam pengenalan pola, prediksi, dan analisis data. Nah, adapun hasilnya pada analisis spasial menggunakan PCA, kita dapat lihat bahwasanya pada plot ini menampilkan rata-rata curah hujan bulanan di Papua berdasarkan data CHIPS pada periode 1981 sampai periode 2020. Nah, dapat dilihat juga pada skala warnanya. Untuk bagian sebelah kanan, intensitas curah hujan ini dalam periode meter per bulan. Nah, bisa dilihat bahwa area yang berwarna hijau kekuningan ini, yang saya tanda ini, menandakan bahwa curah hujannya itu relatif lebih rendah, sedangkan area yang bagian yang hijau tua seperti yang saya tandain ini kan sedikit hijau tua. Nah, itu menandakan bahwa curah hujannya lebih tinggi. Nah, untuk yang biru ini sangat tinggi begitu. Nah, dari plot ini diketahui bahwa curah hujan tinggi terkonsentrasinya itu di wilayah bagian tengahnya, di area sini.
Mengapa di daerah bagian tengah ini mempunyai curah hujan yang tinggi? Karena ini dipengaruhi oleh topografinya, yaitu daerah pegunungan dan juga di daerah pesisir, begitu. Nah, grafik ini menunjukkan deret waktu curah hujan bulanan di Pulau Papua. Nah, secara umum terlihat bahwa curah hujannya itu berfluktuasi cukup tinggi dari bulan ke bulannya dengan nilai kisaran antara 100 sampai dengan 500 mm per bulan. Nah, terdapat juga beberapa puncak curah hujan tinggi yang muncul secara periodik seperti ini. Puncaknya cukup sangat signifikan, kemudian juga terjadi penurunan yang cukup tajam seperti ini. Penurunannya cukup tajam dengan hal ini menunjukkan bahwa adanya variabilitas iklim antar waktu. Namun jika diperhatikan secara sama, bahwasanya tidak terlihat tren yang peningkatannya atau penurunannya sangat kuat gitu. Secara jangka panjangnya ini hanya kayak kalau misalkan dilihat kan ini hanya naik sebentar kemudian turun lagi, terus naik, bukan yang jangka panjang gitu. Ini hanya gak yang terus harusnya naik kemudian turun lagi, tidak seperti itu. Nah, ini nih menunjukkan bahwasanya pola curah hujan itu lebih didominasi oleh variabilitas alami dibandingkan perubahan tren linearnya. Nah, fluktuasi ini kemungkinan dipengaruhi oleh sistem monsun, variabilitas laut atmosfer seperti ENSO, serta kondisi regionalnya dari daerah Papua itu tersendiri. Nah, berdasarkan script plot PC curah hujan Pulau Papua dari PC1 sampai PC5 ini dapat dilihat bahwasanya PC1 dan PC2 ini memiliki kontribusi variasi paling besar dengan penurunannya yang sangat tajam di PC2. Nah, tapi saya tetap menggunakan PC3 dikarenakan saya merasa PC3 ini masih mengandung informasi variabilitas tambahan yang berpotensi merepresentasikan pola sekunder curah hujan. Karena PC1 ini merepresentasikan pola dominan curah hujan di Pulau Papua. Kemudian PC2 ini menunjukkan pola kontras regionalnya. Nah, di PC3 ini saya merasa bahwasanya PC3 ini kemungkinan masih bisa merepresentasikan variabilitas minornya, yang dimana variabilitas minor itu berperan dalam menangkap pola lokal atau variasi sekunder yang kemungkinan tidak sepenuhnya terwakili oleh PC1 dan PC2. Jadi, secara keseluruhan PC1 dan PC2 ini menggambarkan variabilitas utama curah hujan Papua. Sementara PC3 ini itu sebagai pelengkap untuk interpretasinya dengan memberikan informasi tambahan mengenai kompleksitas pola curah hujan di Pulau Papua. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya PC1 ini merupakan komponen utama yang menjelaskan variabilitas curah hujan terbesar sehingga dapat dianggap sebagai pola dominan curah hujan di Pulau Papua. Secara spasial, nilai loadingnya itu tinggi yang terkonsentrasi di wilayah pesisir selatan hingga tenggara Papua, sedangkan wilayah lainnya itu menunjukkan bahwasanya
kontribusinya itu lebih rendah gitu. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya perubahan curah hujan di wilayah tersebut sangat terpengaruh terhadap variasi curah hujan secara keseluruhan. Kemudian dari waktu PJ1 ini menunjukkan fluktuasi yang kuat. Bisa dilihat bahwasanya fluktuasinya di sini kuat. Dia tuh kuat dari waktu ke waktu kan, bisa dilihat juga. Kemudian, nah ini mencerminkan variabilitas antar bulan hingga antar tahun yang cukup kuat untuk curah hujan di Papua. Nah, variasi ini kemungkinan berkaitan dengan variabilitas iklim, skala besar seperti monsun dan dinamika laut atmosfer yang mempengaruhi curah hujan secara luas. Nah, dengan demikian, PJ1 ini merepresentasikan sinyal utama variabilitas curah hujan Papua, baik secara spasial maupun temporal. Nah, ini kemudian pada PC2. Nah, PC2 ini menunjukkan pola variasi sekunder yang tidak tertangkap oleh PC1 sebelumnya, baik secara spasial maupun secara temporal. Nah, pada PC2 ini bisa dilihat dari bagian petanya, terlihat perbedaan spasial yang cukup kontras antara wilayah barat dan juga wilayah utaranya. Nah, bisa dilihat bahwasanya wilayah barat dan wilayah utaranya ini memiliki loading yang bernilai positif, sedangkan wilayah timur dan wilayah selatannya itu didominasi oleh nilai negatif. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya adanya perbedaan respon antara wilayah terhadap variabel yang dianalisis, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor regional seperti kondisi geografis atau iklim lokalnya. Intinya pada PC2 ini lebih ke membedakan antar zona wilayah. Kemudian dapat dilihat juga pada bagian grafik temporalnya. Nah, jika diamati secara seksama, dapat kita lihat bahwasanya pada grafik temporal PC2 ini nih, fluktuasinya itu terjadi secara berulang sepanjang waktu tanpa tren jangka panjang yang jelas. Nah, pola ini menunjukkan indikasi bahwa PC2 ini merepresentasikan variabilitas musim atau antar tahunan, bukan perubahan jangka panjang. Nah, dengan demikian, PC2 ini berfungsi sebagai komponen pendukung yang menjelaskan variasi regional dan dinamika periodik yang melengkapi informasi PC1. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya PC3 ini saya rasa merupakan komponen yang sebagai komponen yang mendukung gitu, yang dimana komponen itu menjadi komponen yang melengkapi PC1 dan PC2. Nah, PC3 ini merupakan komponen ketiga yang menjelaskan variasi lokal dengan kontribusi yang lebih kecil dibandingin PC1 maupun PC2. Kemudian dapat dilihat juga pada peta PC3 ini terlihat bahwa pola spasial yang lebih terfragmentasi dan lokal. Nilai loadingnya itu negatif, mendominan di bagian tengah wilayah. Kemudian sementara nilai positifnya itu ada di bagian tenggara serta beberapa pulau. Nah, pola ini menunjukkan bahwasanya PC3 menangkap variasi berskala kecil ataupun lokal yang tidak merata secara regional.
Jadi PC3 ini nih bukan menangkap pola besar, tapi detail-detail polanya itu gitu loh. Dia menangkap detail-detail pola lokal yang terjadi di Pulau Papua. Kemudian dapat kita lihat di bagian grafik temporal skornya ini. Nah, pada grafik temporal ini menunjukkan fluktuasi yang relatif acak dengan amplitudo yang tidak stabil tanpa pola periodik yang jelas gitu. Nah, jadi kayak kalau misalkan kita lihat di sini, jika kita perhatikan secara seksama, dapat dilihat bahwasanya grafik-grafik ini menunjukkan pola temporal yang secara acak gitu. Nah, dan tanpa pola periodik yang cukup jelas gitu. Nah, hal ini mengindikasikan bahwasannya PC3 ini lebih ke merepresentasikan variabilitas jangka pendek atau anomali sesaat, bukan tren maupun siklus musiman. Nah, grafik ini menunjukkan grafik time series, yaitu hubungan temporal antara 5 komponen utama PCA, yaitu PC1 sampai dengan PC5 dengan indeks ONI selama periode 1981 sampai 2020. Nah, PC1 dan PC2 ini memiliki amplitudo dengan fluktuasi yang paling besar dibandingkan komponen lainnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya kedua komponen ini dapat merepresentasikan variabilitas dominan dalam data dan menjadikan kontributor utama perubahan antar waktu. Dimana kita ketahui bahwasanya semakin besar amplitudo, maka semakin dominan pengaruhnya. Nah, PC3 hingga PC5 ini menunjukkan fluktuasi yang lebih kecil dan tidak sekuat PC1 dan PC2. Komponen-komponen ini merepresentasikan variasi sekunder hingga minor yang cenderung menangkap dinamika lokal, anomali atau noise dalam sistem. Nah, ketika dibandingkan dengan ONI, beberapa periode puncak dan lembah pada PC1 dan PC2 menunjukkan kecenderungan yang mengikuti fase ONI, baik itu El Nino maupun La Nina. Hal ini mengindikasikan bahwasanya adanya keterkaitan antara variabilitas utama data dengan fenomena ENSO, meskipun tidak terlalu bersifat linear ataupun konsisten di seluruh periodenya. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya PC1, PC2 ini merupakan komponen yang paling relevan yang dapat menjelaskan variabilitas temporal dan keterkaitannya dengan ONI. Sementara seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sebenarnya PC3 sampai PC5 itu berperannya itu hanya sebagai komponen pelengkap. Nah, karena di sana sebagai komponen pelengkap, maka saya hanya menggunakan PC3 sebagai perwakilannya. Nah, grafik ini menunjukkan hubungan antara komponen utama pertama, yaitu PC1 dengan indeks ONI, untuk melihat keterkaitannya dengan fenomena ENSO. Nah, berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa nilai korelasi R sama dengan minus 0,413. Nah, hal ini menandakan hubungan negatif dengan kekuatan sedang antara PC1 dengan ONI. Secara simpelnya itu bisa dilihat bahwasanya kalau misalkan PC1-nya itu cenderung turun, maka ONI-nya naik atau El Nino-nya naik. Sedangkan kalau misalkan PC1-nya itu cenderung naik, maka
ONI atau La Nina-nya itu turun, begitu. Kemudian di sini dijelaskan juga bahwasanya nilai P sama dengan 0,000. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya hubungan ini signifikan secara statistik, sehingga kecil kemungkinan terjadi secara kebetulan. Nah, meskipun trennya itu terlihat negatif, sebaran datanya itu cukup luas menunjukkan bahwasanya hubungan ini tidak bersifat linear sempurna dan masih dipengaruhi oleh faktor lain di luar ENSO. Dengan demikian, PC1 ini memiliki keterkaitan yang signifikan dan bersifat negatif terhadap ONI. Namun, ENSO bukan satu-satunya faktor pengontrol variabilitas PC1. Nah, ini nih kemudian kita bisa dilihat bahwasanya grafik ini menunjukkan hubungan antara komponen utama yaitu PC2 dengan indeks ONI. Nah, berdasarkan hasil analisisnya itu menunjukkan bahwasanya nilai korelasi R-nya yaitu minus 0,027. Nah, hal ini menandakan bahwasanya hubungan yang sangat lemah dan hampir mendekati 0 antara PC2 dengan ONI. Nah, secara gamblangnya diketahui bahwasanya hampir tidak ada hubungannya gitu antara PC2 dengan ONI. Nah, kemudian secara statistiknya ini bisa dilihat bahwasanya nilai P-nya sama dengan 0,5532 atau lebih besar dari 0,05. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Nah, hal ini mengindikasikan bahwasanya variasi yang ditangkap oleh PC2 ini tidak secara langsung dipengaruhi oleh fenomena ENSO, melainkan dikontrol oleh faktor regional atau lokal lainnya. Kesimpulannya, dengan demikian PC2 ini tidak memiliki keterkaitan yang signifikan dengan ONI dan relatif independen terhadap pengaruh ENSO. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya slide ini menunjukkan hubungan antara PC3 dengan ONI. Nilai korelasinya itu sebesar minus 0,193. Nah, hal ini menandakan bahwasanya hubungan antara PC3 dengan ONI ini negatif tapi lebih lemah. Nah, ketika ONI meningkat atau terjadi El Nino, maka PC3 ini akan cenderung menurun, dan sebaliknya saat La Nina juga dia akan begitu. Walaupun hubungannya lemah, nilai P yang sangat kecil menunjukkan bahwa hubungan ini signifikan secara statistik. Jadi polanya bukan yang kebetulan gitu. Nah, ini menandakan bahwasanya ENSO tetap mempengaruhi PC3, tapi bukan sebagai faktor utama, karena PC3 ini lebih merepresentasikan variasi regionalnya atau variasi lokalnya. Nah, pada grafik ini menunjukkan bahwasanya tampilan deret waktu antara PC1 sampai dengan PC5 yang dibandingkan dengan indeks dari Pacific Warm Pool Region selama periode 1981 sampai 2020. Nah, terlihat bahwasanya di sini PC1 dan PC2 memiliki amplitude yang paling besar, yang menunjukkan bahwasanya kedua komponen merepresentasikan variabilitas utama curah hujan, sementara PC3, PC4, dan PC5 berfluktuasi lebih kecil, yang mencerminkan variabilitas regional atau lokal. Nah,
Indeks PWR ini ditampilkan sebagai garis putus-putus dan menunjukkan fluktuasi yang relatif lebih halus dibandingkan komponen utama curah hujan. Nah, pada slide ini menunjukkan hubungan antara PC1 dengan PWR. Kita singkat aja PWR karena kalau bilang Pacific Warm Pool Region itu agak panjang. Jadi saya singkat dengan istilah PWR. Nah, dapat dilihat bahwasanya nilai korelasinya itu sebesar 0,203. Nah, hal ini menunjukkan hubungan positif yang lemah. Namun nilai P yang sangat kecil menandakan hubungan ini signifikan secara statistik. Artinya ketika PWR meningkat, PC1 ini cenderung ikut meningkat. Hal ini menunjukkan bahwasanya PWR berkontribusi terhadap variabilitas utama curah hujan yang direpresentasikan oleh PC1. Secara kasarnya, bisa kita bilang bahwasanya PC1 ini menangkap sinyal dari PWR. Kemudian, untuk PC2, hubungan PC2 dengan PWR ini, pada PC2 ini dapat dilihat bahwa nilai korelasi dengan PWR sangat kecil, yaitu 0,044. Nah, dan tidak signifikan secara statistik karena nilai P lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwasanya PC2 tidak memiliki hubungan yang berarti dengan PWR. Dengan demikian, variabilitas yang direpresentasikan oleh PC2 kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain di luar PWR. Nah, kemudian hubungan antara PC3 dengan PWR juga menunjukkan korelasi yang sangat lemah dan tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwasanya PWR ini tidak berperan penting dalam mengontrol variabilitas yang ditangkap oleh PC3. PC3 ini lebih mencerminkan pengaruh lokal atau proses atmosfer lain yang berskala lebih kecil gitu. Nah, pada grafik ini menunjukkan bahwa waktu jumlah sunspot siklus matahari 24 dan 25. Nah, grafik yang berwarna biru ini menunjukkan siklus 23, sedangkan grafik yang berwarna oranye ini menunjukkan siklus 24. Nah, dapat kita lihat bahwasanya jumlah sunspot pada siklus 23 ini itu tuh meningkat tajam hingga mencapai puncak yang relatif tinggi gitu dengan fluktuasi yang cukup besar. Nah, hal ini menunjukkan atau menandakan bahwasanya aktivitas matahari yang kuat dan variatif pada periode tersebut. Setelah mencapai maksimum, aktivitasnya kemudian menurun secara bertahap menuju fase minimum. Kemudian berbeda dengan fase siklus matahari 24, di mana siklus ini menunjukkan bahwasanya jumlah sunspot yang lebih rendah dibandingkan dengan fase siklus matahari 23. Kalau misalkan 23 kan fluktuasinya sampai tinggi ini, sedangkan kalau yang 24 itu lebih rendah dia. Nah, puncak aktivitas siklus ini juga tidak setinggi 23. Hal ini mengindikasikan bahwasanya siklus 24 merupakan siklus matahari yang lebih lemah. Perbedaan pola inilah yang kemudian
menjadi dasar proses clustering, di mana data ini dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat aktivitas matahari seperti fase rendah, fase sedang, hingga fase tinggi. Serta untuk membedakan karakteristik antar siklusnya gitu. Nah, untuk pada grafik ini ditampilkan sebagai deret waktu indeks DST untuk siklus matahari 23 dan untuk siklus matahari 24. DST ini digunakan untuk sebagai indikator tingkat gangguan geomagnetik, di mana nilai yang semakin negatif menandakan badai geomagnetik yang semakin kuat. Terlihat bahwa pada siklus 23 terdapat banyak penurunan yang sangat tajam hingga mencapai nilai negatif minus 400. Hal ini menunjukkan bahwasannya siklus 23 frekuensi dan intensitas badai geomatiknya itu relatif lebih tinggi yang berkaitan dengan aktivitas matahari yang lebih kuat. Sebaliknya, kalau misalkan kita lihat untuk siklus yang 24, fluktuasi DST-nya itu cenderung lebih kecil gitu, nggak nyampe. Kalau misalkan siklus 23 ini kan sampai di minus 400. Sedangkan untuk siklus 24 ini dia hanya sekitar minus 204 atau 250 atau 230 gitu. Ini kan perbedaan yang cukup jauh. Nah, ini mengindikasikan bahwasanya gangguan geomagnetik pada siklus 24 ini nih relatif lebih lemah dibandingkan siklus 23. Nah, perbedaan karakteristik ini menjadikan dasar proses clustering di mana data DST dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat gangguan geomagnetik seperti kondisi tenang, kondisi sedang, dan kondisi ekstrim, serta untuk membedakan dinamika geomagnetik antar siklus matahari. Kemudian grafik ini menunjukkan grafik elbow method yang digunakan untuk menentukan jumlah cluster optimal pada data sunspot. Nah, sumbu horizontalnya ini menunjukkan jumlah cluster, kemudian sedangkan sumbu vertikal itu menunjukkan nilai interior, yaitu ukuran seberapa kompak data di dalam setiap clusteringnya. Terlihat bahwasanya penurunan nilai interior sangat signifikan dari 2 ke 3-nya, dari 2 ke 3, dan masih cukup besar hingga ke 4 klasternya gitu. Namun jumlah cluster dari lebih dari 4 menurunnya kalau misalkan dilihat dari 4 ini ke sampai akhir ini nurunnya jauh lebih kecil dan cenderung melandai gitu. Nah, berdasarkan pola ini, titik siku atau elbow terlihat pada jumlah cluster di siklus ke 4. Oleh karena itu, jumlah cluster optimalnya itu dapat digunakan untuk clustering ini itu ada 4 cluster karena sudah mampu merepresentasikan struktur data dengan baik tanpa menambahkan kompleksitas yang berlebihan gitu. Kalau misalkan kita pakai 5 nih, padahal kan ternyata nyampe 4 aja udah cukup, karena di sini kan melandai, dia kayak nggak ada yang signifikan gitu.
Grafik ini menampilkan hasil clustering data sunspot harian menggunakan metode K-means dengan jumlah clustering optimal yang telah ditentukan, yaitu tadi itu ada sekitar 2, 3, dan 4, berarti ada sekitar 3 cluster optimal. Nah, setiap warna ini merepresentasikan kelompok tingkat aktivitas matahari yang berbeda. Cluster dengan nilai sunspot rendah menggambarkan fase aktivitas minimum. Kemudian cluster menengah ini menggambarkan fase transisi atau fase sedang. Sedangkan cluster dengan sunspot tinggi ini merepresentasikan fase maksimum aktivitas matahari. Terlihat bahwasanya aktivitas tinggi lebih dominan pada periode puncak siklus, terutama pada siklus 23. Sementara pada siklus 24 ini jumlah dan intensitas relatif lebih kecil. Sebaliknya, cluster aktivitas rendah lebih sering muncul pada fase awal dan akhir siklus. Nah, hasil ini menunjukkan bahwasanya metode K-means mampu mengelompokkan data sunspot secara konsisten sesuai dengan fase-fase siklus, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasikan dinamika aktivitas matahari secara kuantitatif. Grafik ini menunjukkan nilai Silhouette score untuk berbagai jumlah cluster pada data sunspot. Silhouette score digunakan untuk mengevaluasi kualitas clustering, di mana nilai yang lebih tinggi biasanya itu menunjukkan bahwa data dalam satu cluster itu lebih kompak. Nah, terlihat bahwa nilai Silhouette score tertingginya itu diperoleh pada jumlah cluster 2, yaitu sekitar 0,66. Namun, ketika jumlah clusternya ini ditambah menjadi 3 dan 4, nilai Silhouette score-nya itu masih relatif tinggi meskipun mengalami sedikit penurunan yang menunjukkan bahwa struktur cluster masih cukup baik. Pada jumlah cluster lebih dari 4, nilai Silhouette score-nya menurun secara signifikan. Nah, yang mengindikasikan bahwa penambahan cluster justru mengurangi kualitas pemisahan data. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan hasil Silhouette score dan Elbow method sebelumnya, jumlah cluster 4 dipilih sebagai jumlah cluster yang paling optimal untuk analisis sunspot. Pada grafik ini menunjukkan hasil clustering data sunspot harian menggunakan metode hierarchical clustering, di mana sumbu X-nya ini menunjukkan tahun pengamatan, kemudian sumbu Y-nya ini menunjukkan jumlah sunspot. Setiap titik merepresentasikan satu hari pengamatan. Nah, perbedaan warna ini menunjukkan kelompok clusteringnya, di mana clustering terendah itu yaitu berwarna abu-abu ini, itu menandakan jumlah sunspot yang kecil, yang menandakan fase minimum aktivitas matahari. Kemudian ada clustering sedang itu yang bagian berwarna kuning. Nah, ini merupakan fase transisi atau antara minimum dan maksimum, atau biasa disebut dengan fase sedang. Kemudian yang berwarna biru tua ini yaitu fase tinggi, itu menunjukkan fase maksimum aktivitas matahari. Nah, meskipun clustering ini tidak menggunakan waktu sebagai variabel utama, tapi terlihat bahwa clustering tinggi terkonsentrasi pada periode tertentu. Cluster rendah ini muncul di periode yang konsisten dengan siklus matahari 11 tahun.
Kalau yang ini kan tadi dijelasin bahwasanya ini siklus 23, ini siklus 24. Nah, jumlah klaster diperoleh dari pemotongan dendrograf pada hierarchical clustering, bukan dari penentuan nilai K-means atau nilai K. Nah, slide ini menunjukkan dendrograf hierarchical clustering pada data sunspot harian periode 1996 sampai 2019. Sumbu X-nya ini merupakan indeks data. Sumbu X-nya ini indeks data, kemudian sumbu Y-nya ini merupakan tingkat ketidakmiripan. Nah, cabang paling bawah yaitu cabang yang paling pendek. Ini menunjukkan data yang sangat mirip sehingga lebih mudah untuk digabungkan. Sedangkan yang ini yang menengah, kemudian yang ini yang tinggi, cabang atas yang paling tinggi. Nah, ini nih merupakan data-data yang memiliki perbedaan besar sehingga klasternya itu digabung cukup berbeda gitu. Jadi setiap tingkat cabangnya itu dia sama dengan jarak antar klaster. Nah, titik pemotongan dendrograf ini dilakukan pada jarak tertentu. Jika dendrograf ini dipotong secara horizontal pada ketinggian tertentu, maka akan terbentuk 3 kelompok utama seperti yang barusan saya jelaskan. Nah, hasil pemotongan dendrograf ini kemudian digunakan untuk memberi label klaster pada grafik sebaran POS, yaitu aktivitas rendah, aktivitas sedang, dan aktivitas tinggi. Grafik ini menunjukkan hasil pemodelan supervised learning menggunakan random forest regression untuk memprediksi nilai sunspot, di mana sumbu X-nya itu adalah indeks suatu, sumbu Y itu nilai sunspot, bukan, curah hujan. Maksud saya curah hujan, kemudian titik birunya itu adalah data aktual, titik-titik biru ini, yang kecil-kecil ini merupakan data aktual, dan titik marker lainnya itu merupakan hasil prediksi model random forest pada data latih dan data uji. Nah, pada grafik ini yang diperhatikan adalah kedekatan antara nilai aktual dan prediksi. Jika titik prediksi dekat dengan data aktual, maka model mampu menangkap pola data dengan baik. Jika ada selisih, menunjukkan error prediksi, terutama pada nilai ekstrim. Secara umum terlihat bahwa prediksi pada data training mengikuti pola data aktual dengan baik, prediksi pada data testing masih cukup dekat dengan data aktual. Nah, hal ini menunjukkan bahwa model tidak overfitting secara signifikan dan mampu melakukan generalisasi. Hubungannya dengan supervised learning adalah model ini termasuk supervised learning karena data ini memiliki label, yaitu nilai curah hujan rata-rata spasial. Model ini dilatih untuk menggunakan pasangan input dan output. Evaluasi dilakukan pada data training dan testing. Secara keseluruhan, random forest regression itu memberikan hasil prediksi yang cukup baik dan konsisten untuk data curah hujan rata-rata spasial di Pulau Papua. Kesimpulannya adalah curah hujan di wilayah Papua menunjukkan variabilitas spasial dan temporal yang tinggi akibat pengaruh kondisi geografis, topografi, dan dinamika atmosfer tropis. Data curah hujan periode 1981 sampai 2020 memperlihatkan fluktuasi bulanan yang signifikan tanpa musim kering yang jelas, mencerminkan karakteristik iklim tropis basah. Nah, penerapan Principal Component Analysis atau PCA efektif dalam mereduksi dimensi data dengan 3 komponen utama, yaitu pertama, mampu menjelaskan sebagai besar variabilitas curah hujan. Variabilitas tersebut memiliki keterkaitan yang signifikan dengan fenomena ENSO, sementara pengaruh PWR atau Pacific Warmful
region relatif lebih rendah. Selain itu, analisis clustering aktivitas matahari berhasil mengelompokkan tingkat aktivitas matahari dan menunjukkan penurunan intensitas pada siklus ke-24 dibandingkan dengan siklus ke-23. Model Random Forest Radiation mampu merepresentasikan pola umum variabilitas curah hujan dengan cukup baik, meskipun masih memiliki keterbatasan dalam menangkap kejadian ekstrim. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.